Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga hari ini kalian sehat walafiat, bisa mengikuti pelajaran agama dengan baik. Karena sesuatu dan lain hal terkait dengan kesehatan Pak Guru, akhirnya untuk hari ini kalian akan belajar melalui channel YouTube Pak Guru, akan dipandu oleh guru kelas kalian. Mohon maaf sebelumnya dan mohon bisa dimaklumi. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Sebelum kita lanjut, Pak Guru mengajak kepada kalian untuk sama-sama kita membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pemahaman kepada kita tentang ilmunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anakku, Guru memberikan kesempatan kepada kalian untuk berdoa dalam hati sebelum Pak Guru melanjutkan pelajaran. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu pada pertemuan sebelumnya, yaitu masih di pelajaran 2, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di pertemuan kali ini, sebelum Pak Guru melanjutkannya, Pak Guru ingin bertanya, masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat tentang pelajaran minggu lalu? Pada pelajaran beriman kepada Allah, kita telah mempelajari tentang bagaimana cara mengenal Allah. Yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Melalui alam semesta, kita dapat mengenal Allah melalui adanya benda-benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu benda hidup maupun benda mati. Nah, kalian bisa melihat kembali pelajaran ini untuk mengingat-ingatnya. Benda mati itu contohnya seperti ini ya. Nah, ada apa ini? Meja, kursi, buku, gunung, pemukiman, perkotaan, pensil, batu, dan lain-lain sebagainya. Pada pertemuan sebelumnya, Pak Guru sudah mengajak kalian untuk keluar kelas melihat alam sekitar sekolah. Dan kalian telah mengumpulkan beberapa nama-nama benda mati, dan juga kalian telah mengamati dan mengumpulkan nama-nama benda hidup yang ada di sekitar sekolah. Oleh karena itu, perhatikan lagi dengan seksama perbedaan antara benda mati dan benda hidup. Jika benda hidup yang termasuk diantaranya adalah ikan, ayam, sapi, bunga matahari, pohon beringin, pohon kelapa, dan manusia. Masih banyak lagi benda hidup selain ini. Kalian bisa melihat sekitarnya. Ada ciri-ciri benda hidup dan benda mati. Itu kalian bisa lebih mengenalnya di pelajaran tema kalian, pelajaran IPA. Kalau benda mati, ingat ya Pak Guru ngomong apa pada pertemuan yang sebelumnya? Benda mati itu tidak tidak bernapas, tidak tumbuh dan tidak berkembang. Nah, kalau benda hidup
Dia bernafas, bertumbuh, dan berkembang. Sehingga jelas perbedaannya ya. Dengan ciri-ciri itu kalian dengan mudah akan bisa mengenali benda hidup dan benda mati. Dengan adanya ciptaan Allah ini berupa benda hidup dan benda mati, kita bisa mengetahui bahwa semua yang diciptakan ini pasti ada penciptanya. Tidak mungkin benda mati ini tiba-tiba saja ada. Tidak mungkin benda hidup ini tiba-tiba saja ada. Pasti ada yang menciptakannya. Itulah yang kita sebut Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan benda hidup dan benda mati. Baik, selanjutnya kita mengenal Allah. Selain mengenal Allah melalui alam semesta, kita bisa mengenal Allah melalui Al-Quran. Nah, coba dibaca sama-sama, dilihat ini halaman 13 ya. Di halaman 13 ini, lihat di buku paket, boleh juga lihat ke layar TV kalian di sekolah. Kita sama-sama baca ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqun kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Coba ikuti Pak Guru bersama-sama yang kompak. Tidak teriak dan tidak terlalu kecil suaranya, yang sedang-sedang saja. Ikuti Pak Guru ya. 1, 2, 3. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'. Ulang. Khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ayo ikut sama-sama membaca artinya. 1, 2, 3. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Surah Al-An'am, surah ke-6, ayat 102. Kita lanjut. Mengenal Allah melalui alam semesta. Tadi kita telah mengenal Allah melalui Al-Quran yang dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 102. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Apa saja atau bagaimana caranya kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna? Nah, Asmaul Husna, ada yang tahu artinya? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah. Nah, atau biasa juga diartikan nama-nama Allah yang terbaik. Berapa jumlahnya Asmaul Husna? Bagus. Asmaul Husna itu jumlahnya 99. Oke, tapi yang kita pelajari pada kelas 4 ini hanya ada 3. Yang pertama Al-Basir. Baik, ini harus diingat dengan jelas ya, bahwa Allah itu bisa kita kenal melalui namanya Al-Basir. Nah, apa namanya? Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Coba perhatikan gambar di bawah ini. Kalian lihat nggak? Menurut kalian ini gambar apa? Lagi ngapain? Nah, ini ada 3 orang di halaman sekolah. Ada 2 orang yang sedang berbisik-bisik.
berisik, dan ada satu orang anak yang berjalan sendirian. Kira-kira dua orang ini lagi ngapain ya? Yo, ya betul. Kedua orang ini lagi bercerita tentang temannya yang ini. Nah, bahasa kerennya gosip ya. Oh, gosip itu tidak baik. Oleh karena itu, temannya ini berkata di dalam hatinya, walau berbisik, Allah pasti tahu dan melihat kita. Nah, begitu anak-anak. Jadi Allah itu tahu apa yang kita ucapkan maupun apa yang kita bisikkan dalam hati. Apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di perbuatan kita, Allah maha tahu, maha melihat. Di Al-Basir ini artinya adalah Allah maha melihat. Nah, coba perhatikan yang Pak Guru garis ini. Al-Basir berarti Allah maha melihat. Coba diulang. 1, 2, 3. Al-Basir berarti Allah maha melihat. Diulang sekali lagi. 1, 2, 3. Al-Basir berarti maha melihat. Sekali lagi diulang. Al-Basir berarti Allah maha melihat. Maha melihat. Nah, bagus. Diingat baik-baik. Allah Subhanahu wa taala mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Baik anak-anak, kita lanjut. Asmaul Husna yang kedua yang kita pelajari adalah Al-Adl. Al-Adl. Mengenai artinya, ikuti dan simak penjelasan Pak Guru dengan baik. Simak dengan seksama, hindari berbicara atau mengobrol dengan teman yang tidak perlu. Jangan mengganggu teman yang ada di sekitarnya. Sibuklah memperhatikan pelajaran karena Allah melihat kita. Bagus. Duduk yang tertib. Coba duduk anak soleh. Bagus. Terima kasih. Sebelum kita lanjut, Pak Guru ingin kalian melakukan tepuk 1. Sekali lagi, tepuk 1. Bagus. Kita lanjut ya. Al-Adl. Coba amati gambar berikut. Di sini ada gambar apa? Ada gambar timbangan, neraca. Ada gambar anak-anak yang sedang memakai pakaian adat di berbagai daerah. Pakaian adat apa saja? Ini macam-macam ya. Mungkin kalian ada yang tahu. Ini seperti pakaian adat orang Sulawesi ya? Atau bukannya karena ada yang ini ada yang tahu nggak dari mana saja? Nanti kalian bisa cari tahu di internet atau di buku pelajaran kesenian atau yang lain-lainnya. Lanjut ya anak-anak. Al-Adl artinya adalah Allah yang maha adil. Al-Adl berarti Allah yang maha adil. Ulang lagi sekali. Al-Adl artinya Allah maha adil. Al-Adl artinya Allah maha adil. Bagus. Apa maksudnya Allah maha adil? Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunannya, hanya karena kekayaannya atau jabatannya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Apa itu takwa, Pak Guru? Baik. Takwa itu artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Dan ingat itu, Allah itu tidak pernah
membeda-bedakan makhluknya karena mungkin dia lebih kaya, atau mungkin bapaknya seorang pejabat, atau mungkin dia lebih tampan, lebih cantik. Allah tidak memperhatikan itu. Allah tidak menilai yang seperti itu. Rupanya yang Allah nilai dari seorang hamba adalah bagaimana ketakwaan seorang hamba itu. Apa saja yang meliputi ketakwaan itu? Nah, contoh perilaku takwa ada yang tahu apa? Ayo sebutkan. Ya, contohnya yang pertama, rajin beribadah. Apa saja beribadah itu? Sholat, puasa, zakat, bersedekah, naik haji bagi yang mampu, melaksanakan umrah bagi yang mampu, dan banyak lagi sebagainya. Mungkin saja tersenyum kepada teman itu juga termasuk bagian dari ketakwaan, berkata yang baik kepada teman, sopan kepada guru, itu juga bagian dari ketakwaan. Karena yang demikian itu adalah perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, di sini ada Al-Qur'an. Ayo, mari sama-sama kita baca. Seperti biasa, Pak Guru dulu yang membaca, kemudian diikuti dengan kalian ya. Kita akan baca sepotong demi sepotong. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Ya ayyuhan nasu. Ayo semua. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, ayo kita sama-sama baca perlahan, tidak usah berteriak, tapi kita pahami. Dibaca pelan dan kompak. 1, 2, 3. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Surah Al-Hujurat ayat surah ke-49 ayat ke-13. Baik, lanjut. Itu tadi adalah mengenal Allah melalui asmanya Al-Adil. Artinya Al-Adil adalah Maha Adil. Kita lanjut ke nama Allah berikutnya, Al-Azim. Apa? Al-Azim. Baik. Perhatikan gambar berikut. Kita amati ada seorang anak yang sedang duduk di tepi pantai. Apa yang dilakukannya? Ya kira-kira lagi berpikir atau merenung. Karena melihat suasana pantai ini indah sekali. Ada gunung, ada laut, ada pohon yang indah, yang hijau, ada pasir, ada bebatuan. Banyak ciptaan Allah yang dia lihat. Apa maksudnya? Dengan begini, dengan merenungkan ciptaan Allah ini,
seseorang bisa takjub. Apa itu takjub? Takjub itu merasa kagum bahwa ada yang menciptakan yang seindah ini. Tidak mungkin benda-benda makhluk hidup maupun benda-benda mati yang ada di sekitar ini muncul dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya. Seperti kita manusia, tidak mungkin kita langsung bisa ada di muka bumi ini. Pasti melalui yang namanya penciptaan. Kita dilahirkan oleh ibu kita, oleh ayah ibu kita. Ayah ibu kita juga dilahirkan oleh orang tuanya sampai kepada Nabi Adam. Nabi Adam, siapa yang ciptakan? Tiba-tiba ada. Tidak mungkin. Pasti Allah yang menciptakan. Baik, orang ini, anak ini merenungkan betapa maha besarnya, betapa maha agungnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini semua untuk kita. Kita lanjut anak-anak ya. Mungkin perlu kita jelaskan, perlu Pak Guru jelaskan apa sih yang disebut maha agung itu. Selain daripada kita telah mengamati gambar tadi. Maha agung itu artinya seperti ini. Coba disimak bacaan ini ya. Anak-anak, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Pernah apa tidak? Pasti pernah. Karena kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Contoh anak-anak datang ke sekolah dibantu sama orang tua kan? Ayo. Ya. Bagus. Berarti kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Beda dengan Allah. Allah itu tidak membutuhkan makhluk. Yang butuh itu manusia kepada Allah, sedangkan Allah itu tidak membutuhkan makhluk. Itulah yang disebut Maha Agung. Maha Agung itu Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Nah, beda dengan kita. Kita ini kalau tidak makan lapar, jadi kita harus cari makan untuk mengisi perut. Kita kalau tidak minum haus, kalau tidak minum kita bisa mati. Jadi kita membutuhkan benda, kita membutuhkan udara. Udara ini yang menciptakan siapa? Allah. Makanan yang kita makan itu yang ciptakan siapa? Allah. Semua ini adalah ciptaan Allah. Kita butuh. Berarti kita membutuhkan Allah. Karena Allah lah yang menciptakan segala sesuatu ini. Nah, sedangkan Allah, walaupun manusia itu tidak ada, pohon itu tidak ada, hewan itu tidak ada, seluruh alam semesta tidak ada, Allah tetap ada. Nah, itu yang disebut Maha Agung. Hanya Allah yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Ini terbukti anak-anak ya. Manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Oke, dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Baik, anak-anak. Coba perhatikan, kita telah selesai mempelajari bagaimana mengenal Allah. Tadi ayo, ada yang masih ingat? Yang Pak Guru jelaskan. Yang pertama, kita dapat mengenal Allah melalui apa? Bagus, melalui satu alam semesta. Melalui alam semesta, dari mana Allah bisa kita kenal? Dari benda mati dan benda hidup. Tidak mungkin dia bisa ada sendiri, pasti ada yang menciptakannya. Bagus. Yang kedua, kita bisa mengenal Allah melalui Al-Quran. Karena apa? Al-Quran telah menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan segala yang ada di dunia ini. Nah, coba kita kembali ke atas sedikit, melihat kembali
surah apa yang membahas tentang mengenal Allah melalui Al-Quran. Ini harus diingat-ingat ya. Nah ini, mengenal Allah melalui Al-Quran itu ada di surah Al-An'am ayat 102. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Ini bukti bahwa kita bisa mengenal Allah melalui Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ini Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya tentang keberadaannya. Kemudian apalagi anak-anak? Tadi melalui alam semesta, adanya benda hidup dan adanya benda mati. Yang kedua, melalui Al-Quran. Yang ketiga, melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna apa saja yang kita bahas untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ada 3. Yang pertama apa tadi kesimpulannya? Yang pertama, dari Allah Maha Al-Basir. Allah Maha melihat. Yang kedua, Al-Adil, betul. Al-Adil itu Allah Maha Adil. Yang ketiga, yang terakhir, Al-Basir. Maaf, Al-Azim. Al-Azim itu artinya apa? Allah Maha Agung. Oke. Al-Basir artinya Allah Maha melihat. Apa maksudnya? Bahwa Allah melihat segala tingkah laku kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, bahkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita, Allah Maha melihatnya. Jadi kita harus mulai sekarang, karena kita sudah tahu bahwa Allah Maha melihat, bahkan yang di dalam hati kita yang berbisik-bisik itu Allah tahu, Allah lihat. Jadi kita harus berhati-hati dalam berpikir, berucap, dan bertingkah laku. Karena semuanya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah. Yang kedua, Al-Adil. Al-Adil, Maha Adil. Di mana bentuk Maha Adilnya Allah Subhanahu wa taala? Ayo, ada yang tahu? Bagus. Kalau ada yang masih ingat, tadi Allah tidak melihat seseorang itu dari status sosialnya. Contohnya, dia anak orang kaya, dia anak yang paling pintar, dia anak yang paling cakep, paling cantik. Tidak. Yang Allah lihat itu adalah anak yang mempunyai akhlak dan ketakwaan yang bagus. Siapa yang paling baik takwanya, itulah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu yang disebut takwa? Takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, contohnya bertakwa apa tadi? Beribadah, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, bahkan tersenyum dan lain sebagainya. Masih banyak lagi yang Pak Guru tidak bisa jelaskan. Yang kedua, yang terakhir Al-Azim. Allah Maha Agung. Maha Agung artinya apa? Ada yang tahu anak-anak? Tadi Pak Guru sudah jelaskan. Ayo kesimpulannya, Maha Agung apa maksudnya? Bahwa Allah itu tidak membutuhkan segala sesuatu. Yang butuh itu kepada Allah siapa? Manusia. Seluruh makhluk hidup itu butuh kepada Allah, karena yang menghidupkan itu adalah Allah. Sedangkan Allah tidak butuh kepada kita. Nah, itulah sehingga Allah disebut Maha Agung, tidak butuh kepada makhluk. Malah makhluk yang butuh kepada Allah. Baik anak-anak, sekian dulu perjumpaan kita di hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian sehat walafiat. Nanti tugas yang Pak Guru pernah berikan melalui WA itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ketika Pak Guru sudah bisa bersama kalian. Hari ini kenapa Pak Guru tidak bisa hadir? Karena giginya Pak Guru lagi sakit, ini habis diangkat, dicabut, kemudian ada
jahitannya. Nah, jahitannya ini harus dibuka di rumah sakit di Makassar. Akhirnya Pak Guru harus datang hari ini sesuai dengan janji temu dengan dokter. Nah, jadi tidak bisa ditunda anak-anak. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bertemu di lain waktu dan bisa memperdalam pelajaran kita. Amin ya robbal alamin. Pak Guru akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Terima kasih kepada wali kelas 4 yang mau menemani anak-anak belajar agama Islam. Mohon maaf atas saya belum bisa bergabung pada hari ini dikarenakan alasan yang tadi, mohon dimaklumi dan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keberkahan, kehidupan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tutup. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabilillah. Assalamualaikum